Lo pernah nggak sih ngerasa dunia tuh makin aneh ya akhir-akhir ini, di mana harga pada naik, terus kripto pada jungkir balik, saham ngedrop, kayak misalnya mantan ditinggal nikah ya. Nah, tapi di saat semua kekacauan ini terjadi gitu ya, ada satu hal yang selalu kalem ya, dan juga bisa dibilang selalu kita harganya tuh akhir-akhir ini sangat-sangat bagus banget lah ya, yaitu emas. Nih benda kuning satu ini kayak nggak peduli gitu ya. Dunia tuh mau kiamat, dia tetap aja bersinar gitu. Pertanyaannya itu kenapa ya semua orang tuh kadang kabur ke emas kalau misalnya dunia tuh lagi chaos kayak gini, atau misalnya lagi tidak pasti lah itu ekonomi kedepannya mau seperti apa. Yuk kita bahas gitu ya pada video kali ini ya. Jadi gini bro, emas itu bukan sekedar logam buat cincin nikah aja ya. Jadi dari zaman nenek moyang kita itu orang udah nganggep emas itu kayak uang beneran lah ya. Bedanya itu sama uang kertas. Uang itu kan bisa dicetak sepuasnya ya sama pemerintah gitu ya. Tapi emas itu nggak bisa bro ya. Soalnya lo itu harus melakukan yang namanya tuh effort lah buat menemukan emas ini ya, dimana lo harus nambang gitu, terus butuh waktu, tenaga, dan juga operasionalnya tuh sangat-sangat mahal sekali ya. Ya bayangin aja misalnya ada emas di suatu pemukiman dan sebagainya, ya lo harus beli lahan tersebut, lo harus membebaskan lahan tersebut dan sebagainya, ya bisa dibilang itu sesuatu hal yang mahal lah ya. Jadi dalam artian itu emas itu langka ya untuk saat ini, dan semua yang langka itu pasti mahal. Nah, kalau misalnya dunia mulai nggak jelas nih kayak ya sekarang ini lagi gitu ya, orang-orang tuh bakal nyari hal-hal yang nggak bisa dimanipulasi. Contohnya itu ya emas itu sendiri ya. Nah, bayangin gitu ya, misalnya itu ekonomi lagi goyah gitu ya, terus dolar naik gila-gilaan, saham turun semua, rupiah anjlok, terus berita tiap hari itu isinya krisis global terus gitu ya. Kayak misalnya saat inilah di feed Instagram gue gitu tiap bulan itu ada aja berita yang aneh ya, entah itu berita dari menteri A, menteri B. Ya kadang yang sering itu di tahun-tahun ini tuh menteri Pak Bahlil ya, dimana itu trending banget lah di Instagram itu ya. Nah, investor tuh kayak misalnya mikir gitu ya, aduh, ntar duit gue jadi debu nih kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang aneh keluar gitu ya. Akhirnya tuh mereka tuh mikir gitu gimana caranya duit gue ini seenggaknya aman dulu gitu, dan gue perlu survive dulu nih di tahun-tahun ini. Dan mereka tuh pasti mikir yang namanya tuh emas, teman-teman. Dimana emas ini tuh kayak rumah yang kuat banget ya di tengah badai, jadi si rumahnya tuh kayak dibentengi dan lain sebagainya gitu ya. Nah nilainya tuh emang gak naik tinggi banget sebenarnya tuh ya. Tapi kalau anjlok juga sebenarnya nggak terlalu parah teman-teman. Cuman di tahun ini tuh emas bisa dibilang naiknya gila-gilaan. Bisa dibilang itu lebih tinggi daripada kenaikan IHSG ya. Kalau misalnya kalian lihat di track record sebelumnya dari tahun 2020 lah sampai di tahun 2025 ini, bisa dihitung kenaikan emas itu udah berapa kali lipat ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau saham itu seperti roller coaster ya, ya naik turunnya tuh sangat-sangat edan sekali ya, dimana emas itu contohnya tuh kayak mobil Avanza gitu ya, pelan tapi bisa sampai tujuan dengan selamat ya teman-teman, dan juga dicintai sejuta umat lah, intinya seperti itu. Nah, karena emas itu bisa dibilang anti drama ya, soalnya kan bisa di kalian tahu lah kemarin tuh ya tanggal berapa ya, tanggal 11 Oktober tuh itu kan Trump tuh langsung ngeluarin tarif baru tuh buat China ya, kalau nggak salah tuh 100% dan sebagainya, kan itu bisa dibilang sesuatu hal yang drama ya. Dan lu lihat juga di saat drama itu keluar, harga-harga saham US, saham Indo nggak terlalu terlihat ya, soalnya lagi marketnya lah market tutup tuh. Bisa dibilang kripto, terus harga saham US itu anjlok parah teman-teman. Bahkan yang gue dengar itu di berita-berita banyak banget orang-orang yang ya aset yang dia udah kumpulin berpuluh-puluh tahun habis dalam waktu satu malam. Itu gila banget sih. Bahkan tadi gue buka-buka Instagram atau berita lainnya, ya itu ada salah satu influencer di mana gitu ya, dia bunuh diri
atau meninggal tuh di dalam Lamborghini-nya sendiri loh. Itu sangat-sangat miris sekali ya. Oke, balik lagi ke topik ya. Dimana saham itu bisa dibilang all about story ya. Jadi saham tuh bisa naik dikarenakan ada story dan sebagainya, dan juga fundamental juga lah, intinya seperti itu. Kayak misalnya kripto juga gitu kan, kalau misalnya ada story nih, misalnya si CZ tuh bikin apa ya, bikin kripto baru, dia tweet di Twitter dan sebagainya, itu volatile sekali langsung naik. Kayak misalnya kemarin lah kayak Aster dan sebagainya, itu sangat-sangat mempengaruhi yang namanya tuh ya story yang terlihat di suatu nilai asetnya gitu ya. Nah, kalau emas ini ya biasa aja gitu, dia jalan terus itu kan, naik naik terus, bisa dibilang ini safe haven lah ya buat emas ini. Jadi lo boleh kehilangan yang namanya tuh momentum atau sinyal, entah itu kehilangan duit di kripto, tapi emas ini sesuatu seperti laci tetap lah ya intinya gitu. Jadi nilainya tuh segitu-segitu aja, tapi mengamankan nilai aset kalian gitu di saat ekonomi sedang tidak pasti seperti saat ini. Nah, bahkan negara kayak Amerika, Cina, sampai Indonesia juga itu punya yang namanya tuh penyimpanan emas cadangan di negaranya ya teman-teman. Jadi ya bukan cuma emak lo aja gitu yang percaya emas gitu ya, tapi seluruh dunia juga percaya apa yang namanya tuh emas itu emang yang namanya tuh safe haven ya teman-teman. Nah, di sini banyak yang salah paham juga ya, di mana mereka pikir beli emas itu bisa kaya dalam semalam lah, seperti itu ya. Bro, itu bukan emas ya, itu ya mimpi LMM dan lain sebagainya. Mungkin lu pemain forex itu bisa lah lu mimpiin bisa naik dalam satu malam gitu. Cuman kalau misalnya ini benar-benar emas fisik gitu ya, atau enggak emas digital, itu tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Nah, emas ini tuh buat jaga nilai uang kalian ya, atau nilai aset kalian, dimana bukan buat ngejar cuan cepat dan lain sebagainya. Nah, kalau saham sih itu bisa dibilang bisa anjlok 20% atau bahkan 30% ya dalam satu hari ya. Kalau misalnya emas itu turunnya paling cuman 1% lah, 2% doang gitu dalam satu hari. Jadi santai gitu. Jadi lu kalau misalnya nyimpen duit di emas ya lu nggak akan heboh-heboh banget gitu. Lu misalnya ini bakal ada Trump tarif dan sebagainya, ya udah santai aja gitu, nggak akan terlalu dipikirkan tentang isu-isu di luar sana gitu, seperti itu. Jadi emas ini bukan buat yang pengen cepet kaya sebenarnya ya, tapi buat yang pengen tidak miskin dalam waktu krisis seperti saat ini contohnya ya, seperti itu. Nah, dulu itu kalau misalnya beli emas ya, kita tuh harus ke toko ya, itu ya mungkin sekarang juga sama seperti itu ya, misalnya ke toko bawa fisik, dan itu bisa takut hilang lah, atau misalnya ribet banget lah intinya gitu ya. Cuman kalau sekarang tuh teknologi udah sangat-sangat canggih sekali, dimana lo bisa beli emas itu di aplikasi-aplikasi yang ada saat ini ya, kayak misalnya Tokopedia Emas lah, Peluang, Pegadaian Digital dan lain sebagainya. Kadang banyak orang yang belum tahu juga akan hal ini ya, dia tuh masih beli emas tuh entah emas fisik ya, masih ke Antam gitu, rebut-rebutan sama orang. Kadang gue suka nyaranin gitu, ya udah lu beli aja emas digital, soalnya di situ juga lu bisa melakukan cetak ya, meskipun nominalnya agak sedikit tinggi ya, tapi ya nominal tinggi itu lu bisa dapat harga terbaik di saat itu gitu. Jadi lu nggak perlu nunggu, nggak perlu capek-capek ngantri, dan belum tentu juga di itu pas lu beli di saat itu emasnya ada, soalnya kan Antam saat ini semua emas tuh pada kosong-kosong lah intinya, seperti itu ya. Nah, bahkan gitu ya, di saat ini tuh ada versi ETF-nya gitu buat emas itu sendiri ya, seperti kayak misalnya saat ini yang saya ketahui gitu ya, seperti Spider Gold itu, yang harganya itu ya pasti ngikutin harga emas dunia saat ini ya. Jadi lo nggak perlu tuh jadi om-om kolektor emas gitu yang punya emas sampai ini intinya disimpan di bawah bantal dan sebagainya, jadi nggak perlu ya. Jadi untuk anak muda saat ini sih, lu punya uang 10.000 juga lu bisa beli emas gitu intinya ya, walaupun dapatnya cuma 0,00000 berapa gram gitu ya. Seenggaknya lu ada habits nabung dulu lah, dan yang lu tabungin tuh nggak cash doang gitu, jadi lu udah dikonversiin ke emas lah gitu. Jadi nggak takut juga untuk keadaan kedepannya bakal seperti apa ya. Nah, mungkin kejadian juga ya saat ini ya, karena misalnya semua orang tuh pada panik
panik kayak misalnya posisi saat ini kan emas itu naiknya lumayan kenceng ya, soalnya kan ekonomi dunia tuh saat ini sedang nggak pasti ya, dan itu menjadi sebuah primadona bagi masyarakat ya, terutama masyarakat Indonesia ya, dia pada berebut dan lain sebagainya untuk mendapatkan emas ini ya. Nah, pas semua investasi jatuh gitu ya, emas tuh masih berdiri teman-teman. Jadi safe haven itu artinya ya tempat lo ngungsi biar duit lo tuh nggak kebakar dikarenakan waktu krisis ya teman-teman. Ya flashback sedikit ya, mungkin seperti tahun 98 kemarin gitu ya. Kalau lo megang cash nih rupiah gitu ya, wah hilang tuh rupiah itu udah anjlok banget. Kalau misalnya lo rupiah yang ditukar lah entah ke emas atau mungkin ke USD ya, itu lu jadi orang kaya dadakan lah intinya. Itu mungkin terjadi ya dalam 1 tahun. Cuman ya gue juga nggak ngalamin lah ya waktu krisis 98 itu, soalnya gue masih ya kecil lah, masih belum tahu yang namanya duit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi bukan berarti lo itu harus jadi atau misalnya bakal jadi sultan dari emas ini ya, tapi lo itu nggak, yang dipastikan tuh lo itu nggak akan jadi korban di saat waktu ekonomi itu sedang jungkir balik seperti saat ini ya teman-teman. Nah, dunia itu boleh chaos gitu ya, misalnya market boleh naik turun secara volatile, tapi emas itu kayak temen lama yang selalu ada gitu, nggak heboh tapi setia gitu ya intinya. Jadi ya kalau lo udah mulai investasi nih, coba sisihin lah buat misalnya lu beli emas dan lain sebagainya. Bukan biar kayak mendadak atau apapun itu ya, tapi lu itu tetap waras lah di dunia yang saat ini sedang edan-edannya ya, dimana berita itu selalu aneh-aneh setiap bulan itu ya. Contohnya di feed Instagram gue gitu ya, saat ini tuh setiap bulan tuh ada aja berita yang aneh-aneh, entah itu berita dari Pak Bahlil lah atau yang lain sebagainya yang mengakibatkan ya saham-saham di Indonesia tuh volatilnya sangat-sangat luar biasa ya, dan itulah yang mengakibatkan kadang bikin gue itu mikir lebih ekstra gitu, ini mau dibawa kemana sih. Jadi sesuatu hal yang nggak pasti lah intinya seperti itu. Jadi untuk emas ini akan jadi alokasi wajib ya di investasi gue, di mana mungkin untuk saat ini gue itu baru bisa nyimpen sekitar 5% dari aset gue ke instrumen emas ya, dan gue pengen itu paling banyak 10% nih disimpan di emas untuk semua aset liquid gue ya. Jadi seenggaknya lah kalau misalnya saham sekarang lagi volatile turun banget atau misalnya kripto lagi turun banget dan sebagainya, ya masih ada satu aset alokasi investasi gue yang masih stabil gitu, seenggaknya bisa bikin gue tidur nyenyak ya. Kalau misalnya kedepannya saham tuh jeblok banget lah, ini krisis banget lah sebagainya, ya emas tuh masih jadi penolong gue lah di saat dunia itu sedang gelap-gelapnya. Oke, mungkin sekian pembahasan gue ya terkait emas dan curhatan gue terkait emas ini. Misalnya kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, misal untuk Bang beli emas di mana dan sebagainya, bisa komen aja di kolom komentar. Misalnya ada juga terkait kritik dan saran terkait video ini, bisa komen juga di kolom komentar. Gue sangat terbuka akan hal tersebut. Oke, sekian dulu dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.